Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korea Anissa, NPM 1904012023, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi Islam. Soal nomor 1. Menurut saudara, dalam komunikasi massa, jelaskan pendekatan psikologi yang seperti apa agar tujuan komunikasi dapat tercapai. Jawaban, komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan atau informasi secara luas melalui media massa untuk publik. Jadi, menurut saya, agar tujuan komunikasi dapat tercapai bisa menggunakan pendekatan psikologi berupa pendekatan observasi dan juga bisa menggunakan pengaruh komunikasi melalui satu tahap, one step follow, di mana komunikasi massa dapat mempengaruhi individu secara langsung tanpa melalui pemuka pendapat atau opinion leader. Soal nomor 2, jelaskan pendekatan psikologi dalam komunikasi interpersonal dan intrapersonal dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Contoh komunikasi interpersonal atau antarpribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Contoh komunikasi intrapersonal seperti berdoa, bersyukur, introspeksi diri dengan meninjau perbuatan dan reaksi hati nurani, mendayagunakan kehendak bebas, dan berimajinasi secara kreatif. Soal nomor 3, menjadi komunikator handal merupakan sesuatu yang diidamkan banyak orang. Minimal ada 5 unsur yang harus diperhatikan, yaitu sumber, komunikator, pesan, channel, dan efek. Jelaskan kelima unsur tersebut. Jawaban, yang pertama sumber adalah pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk mengadakan komunikasi atau yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, maupun organisasi. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Pesan adalah apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima atau komunikan dari sumber atau komunikator, atau isi informasi merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Benar 3 komponen pesan yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Channel adalah wahana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator atau sumber kepada komunikan atau penerima, baik secara langsung, tatap muka, maupun tidak langsung, seperti melalui media cetak atau elektronik dan lain-lain. Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan penerima setelah menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lainnya. Soal nomor 4, menurut saudara, apa itu psikologi komunikasi Islam? Apa fokus kajian psikologi komunikasi Islam? Apa hubungannya dengan pelaksanaan dakwah? Jelaskan. Jawaban, menurut saya, psikologi komunikasi Islam menjelaskan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan melakukan pendekatan kejiwaan terhadap mad'unya. Lalu, fokus kajian yang membahas tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain atau mad'unya dan disebut dengan psikologi sosial atau sosiopsikologi. Lalu, hubungannya dengan dakwah agar seorang dai dapat menyesuaikan materi dan cara penyampaian dakwah terhadap mad'unya sehingga dapat terjadi dakwah yang efektif. Soal nomor 5, sebutkan ayat atau hadis lengkap dengan artinya yang berkaitan dengan psikologi komunikasi Islam. Menurut saya, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9.
yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.